Nabi pemimpinnya orang-orang beriman, lahir di Mekah. Orang Mekah asli baginda Nabi itu. Beliau pemimpinnya orang-orang beriman. Ini orang lahir di Madinah, Yahudi kelotokan. Sudah berbeda. Nabi kampungnya di Mekah, ini orang kampungnya di Madinah. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman, sementara ini orang Yahudi tulen, buta, tua. Tiap hari Nabi datang ke pojok kota Madinah untuk menjumpai orang Yahudi tersebut. Ngapain? Suapin makanan. Allahumma sholli wa sallim mubarak alaih. Tiap hari Nabi datang untuk berbuat kebaikan. Berupa apa? Menyuapkan makanan orang Yahudi tersebut. Lagi enak-enaknya disuapi makanan sama baginda Nabi. Ini Yahudi karena buta, dia cuma mengandalkan telinga. Dengar di depannya ada orang lewat, berdiri Yahudi ini, pidato. Bang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau jumpa Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Terbayang tak bahwa yang lagi nyuapin dia adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berubah wajah Nabi? Enggak. Merah kuping Nabi? Enggak. Berhenti Nabi nyuapin makanannya? Enggak. Terus disuapi oleh Nabi dengan penuh kelembutan, cinta dan kasih sayang. Inilah teladan kita. Dalam berbuat baik enggak pilih kasih. Enggak mesti dengan orang satu kampung, enggak mesti dengan orang satu agama, dengan orang lain agama. Kalau memang memerlukan pertolongan, umat Islam harus membantu. Teladannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan baik yang kita lakukan dicatat sebagai sebuah ibadah, dan di situ insya Allah membawa hidayah buat orang lain. Besok Nabi datang lagi nyuapin makanan. Sedang enak-enaknya disuapi makanan, ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat. Berdiri dia pidato lagi. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau jumpa Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi tak ngaruh. Nabi enggak jadi manusia baper. Terus disuapi oleh baginda Nabi dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Saya tanya nih orang Pasir Putih namanya di sini ya. Kira-kira orang Pasir Putih masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Suapinlah terus, tapi makanannya campurin racun sedikit, Pak. Quran memberikan tuntunan innallazina amanu wa amilus solihat. Nabi memberikan panutan dalam berbuat baik. Umat Islam jangan pilih kasih, jangan pandang bulu. Perbuatan baik yang dilakukan kalau diniatkan mencari keridhaan Allah, itu sudah dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Saudara, dari perbuatan baik yang kita lakukan karena mengharap ridho Allah, sering turun hidayah, sering mengundang taufik dan inayah. Yang saya sampaikan riwayat ini sampai saatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau wafat. Diangkatlah khalifah pertama Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar dilantik menggantikan baginda Nabi,
Abu Bakar datang ke rumah Ummul Mukminin, istri baginda Nabi, Sayyidah Siti Aisyah. Aisyah anaknya Abu Bakar. Tapi karena Ummul Mukminin, Abu Bakar yang datang. Wahai Ummul Mukminin, istri Nabi, ibu orang-orang beriman, adakah perbuatan kekasih saya yang belum saya kerjakan? Sayyidah Aisyah bilang, Abah, seluruh perbuatan suami saya Abah sudah kerjakan sunnah-sunnahnya. Tapi ada satu yang belum Abah lakukan. Apa itu? Suami saya setiap hari datang ke sudut kota Madinah. Di sana ada orang Yahudi. Setiap hari suami saya nyuapi orang Yahudi itu dengan makanan. Ini belum Abah kerjakan. Mendengar hal tersebut, Khalifah Abu Bakar buru-buru pulang ke rumah, menyiapkan makanan, ditaruh di rantang, berbagai macam lauk pauk ada di dalamnya. Ada jengkol, kalau di kita lah. Disiapkan menu yang lezat-lezat. Setelah selesai persiapan makanan di dalam rantang itu, dibawa oleh Abu Bakar ke sudut kota Madinah, bertemu dengan orang Yahudi yang buta. Abu Bakar nggak banyak cakap, duduk di sampingnya lalu menyuapi makanan orang Yahudi tersebut. Baru sekali kunyah, makanan yang ada di dalam mulut orang Yahudi tersebut langsung dikeluarkan. Kalau bahasa Jakartanya dilepehin. Bahasa Pekanbarunya apa itu? Hah? Diludahi. Baru sekali dikunyah oleh orang Yahudi tersebut, langsung dikeluarkan kembali. Enggak cuma makanan itu dikeluarkan kembali, Yahudi ini campur marah. Sudah diberi makanan, disuapi pula, dikeluarkan, campur marah-marah. Oh betul lah, kalau kita tempeleng saja dia. Sambil marah, Yahudi ini berkata, siapa kamu yang nyuapin saya? Abu Bakar sebagai khalifah, Amirul Mukminin, jabatannya presiden. Beliau berkata, saya yang tiap hari nyuapin kamu. Apa jawab Yahudi? Bohong. Kamu bukan orang yang tiap hari nyuapin saya. Orang yang tiap hari nyuapin saya, makanannya itu sudah lembut, masuk ke dalam mulut saya tak payah untuk mengunyahnya. Sementara makanan yang kamu masuki masih keras. Yang kedua, tangan yang tiap hari nyuapin saya, tangannya halus dan lembut, berbeda dengan tangan kamu. Siapa kamu? Mendengar ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berlinang air mata. Beliau nangis terseduh-seduh lalu mengatakan, Bapak benar, saya bukan orang yang tiap hari nyuapin Bapak. Yang nyuapin Bapak tiap hari adalah kekasih saya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar kata-kata Muhammad yang tiap hari nyuapin orang Yahudi tersebut, pingsan langsung, semaput. Enggak lama dia siuman Yahudi ini, lalu berkata, luar biasa akhlak Muhammad. Tiap hari dia datang nyuapin saya makanan, tapi tiap itu juga saya caci maki dia, saya pengaruhi orang-orang, tapi tidak berubah perilakunya kepada saya. Hei Abu Bakar, kau sebagai pengganti Muhammad Rasulullah, mulai saat ini saksikanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini poinnya.
dalam berbuat kebaikan jangan pilih kasih dan pandang bulu. Sebab kita tidak tahu lewat tangan kita berharap kepada Allah menjadi wasilah agar orang lain mendapat hidayah, taufik dan inayah.